Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Alicia JS dengan NIM 230300024. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, kelas A1, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan apa itu andragogi, keseharian saya itu ngapain aja, dan setelah lulus dari pendidikan masyarakat, saya akan melanjutkan kemana dan visi misi saya apa, dan di dalam itu semua ada di mana sih andragoginya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu andragogi. Apa sih itu andragogi? Andragogi atau teori pembelajaran orang dewasa adalah bidang studi yang berfokus pada orang dewasa belajar. Ini adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan psikolog dengan pendidikan. Andragogi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia, khususnya orang dewasa belajar. Ini juga dikenal sebagai desain instruksional dan desain yang berpusat pada manusia. Istilah andragogi pertama kali dikemukakan oleh Alexander Kapp, seorang guru menengah Jerman. Andragogi didefinisikan sebagai pengembangan potensi manusia melalui interaksi interdisipliner yang sengaja antara orang dewasa yang berada pada berbagai tahapan dalam proses pembelajarannya dan pendidik. Andragogi didasarkan pada gagasan bahwa manusia belajar paling baik ketika mereka terlibat dengan lingkungannya dan terlihat aktif dalam proses pembelajarannya. Artinya, pembelajaran harus menyenangkan, menarik, dan bermakna bagi siswa, bukan hanya karena hal tersebut diwajibkan oleh guru atau kurikulum tertentu. Andragogi telah berhasil digunakan dalam pendidikan selama beberapa dekade. Namun, baru belakangan ini kita belajar lebih banyak tentang apa yang membuat teori ini berhasil dengan baik. Ini adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada kehidupan peserta didik, bukan hanya potensi akademis mereka. Andragogi juga menekankan bahwa pendidik harus memiliki metode pengajaran yang membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta keterampilan intelektual mereka. Misal, jika seorang guru mengetahui bahwa murid tersebut tidak kesulitan matematika karena murid tersebut itu tidak menyukai pelajaran matematika atau tidak mengerti caranya bagaimana, maka dia mungkin akan mencoba mengajarkan kembali pelajaran tersebut secara berbeda agar lebih sesuai dengan gaya belajar mereka. Jika cara ini tidak berhasil, mungkin dia akan mengubah gaya mengajarnya atau menggunakan metode lain sehingga mereka akan lebih berhasil ketika tiba waktunya untuk mengikuti ujian matematika nantinya di sekolah. Konsep andragogi tumbuh dari gagasan bahwa belajar harus menjadi proses seumur hidup, bukan hanya serangkaian langkah menuju kedewasaan. Andragogi juga menekankan keseimbangan antara pendekatan pendidikan yang berpusat pada siswa yang berpusat pada guru. Andragogi telah berhasil diterapkan pada berbagai jenis pengajaran, termasuk kursus bisnis, program keperawatan, dan bahkan pelatihan militer. Ini telah digunakan di ruang kelas di seluruh negeri dalam beberapa cara sejak diperkenalkan. Tujuan utama andragogi adalah untuk mengetahui mengapa orang mempelajari suatu hal tertentu dan bagaimana mereka dapat diajarkan hal tersebut dengan lebih efektif. Mengapa andragogi itu penting dalam pengajaran?
Andragogi penting karena memungkinkan pengalaman belajar yang lebih efektif baik bagi instruktur maupun siswa. Hal ini memungkinkan individu yang mandiri untuk belajar dengan cara dan kecepatan mereka sendiri, sekaligus mengingatkan motivasi belajar melalui bimbingan atau bentuk dukungan lain dari individu lain yang telah berhasil menyelesaikan tugas serupa di masa lalu. Prinsip andragogi. Tujuan prinsip pembelajaran orang dewasa meliputi pengarahan diri sendiri, transformasi pengalaman, bimbingan, orientasi mental, motivasi, dan kesiapan belajar. Prinsip-prinsip ini telah terbukti bermanfaat dalam membantu orang mempelajari hal-hal baru dengan lebih efisien dan efektif dibandingkan jika mereka hanya menerima metode sekolah tradisional. Kesimpulannya, prinsip andragogi selalu membantu orang dewasa belajar bagaimana belajar, dan melalui praktik, mereka dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan watak mereka. Oleh karena itu, andragogi tidak hanya penting di dalam kelas, tetapi juga harus diterapkan dalam pelatihan perusahaan. Ketika saya lulus dari Penmas, saya bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil. Contohnya seperti bekerja menjadi pegawai pengawas pendidikan masyarakat, pendidikan masyarakat, ataupun di pemerintahan lainnya. Karena saya itu tidak mau menjadi guru, tetapi saya lebih ingin mengenali apa sih masyarakat itu. Dan saya ingin menampung aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan oleh bagian pemerintahan. Maka andragoginya itu adalah pendekatan, pembelajaran yang berfokus pada orang dewasa. Ketika kita bekerja di pemerintahan, pendekatan andragogi dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan karyawan pemerintah. Pendekatan ini mengakui bahwa orang dewasa memiliki pengalaman, pengetahuan, dan motivasi yang berada dalam belajar.